Muhammad Fakih Muqaddam bin Ali Walidul Fakih itu justru nggak ada sama sekali, gitu. Gitu loh. Yang ada di dalam naskah kuno itu adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi itu bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah. Kalau kita dimintai untuk memakai manuskrip yang tidak dipakai Al-Aqwa, maka ingat tuh, maka Abdullah bukan Ahmad bin Isa, bukan anaknya Ahmad, tetapi Jadid yang jadi anaknya Ahmad, langsung nggak ada Abdullahnya. Karena di dalam As-Suluk kan dikatakan nama dari antara bin Ali bin ini sampai bin Abdullah itu tidak termaktub di dalam maktutoh lain, kan gitu kan? Artinya yang dikurung itu adalah tidak ada sakitun, tidak terbaca, sehingga Al-Aqwa mengambil yang terbaca. Yang terbaca menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kalau dipakai yang tidak terbaca berarti Jadid bin Ahmad bin Isa. Maka benar sekali tesis Kiai Imad, itu udah ijma sama saya kalau begitu, kalau memakai yang bukan Al-Aqwa. Begitu teman-teman. Izin Tengku, mohon maaf ya. Muhammad bin Ali Ba'alawi itu untuk sampai ke Jadid itu gimana, coba ke atasnya. Muhammad bin ya, coba saya baca itu. Ya, sebentar. Ali Ba'alawi ya sampai ke Jadid. Iya. Nih. Jadid punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Ali. Ali inilah yang digelar Ba'alawi, ya. Ali ini punya anak 2 orang, banyak anaknya 4. Di antaranya 2 yang kita bahas di sini, yaitu Muhammad dan Jadid. Jadid mempunyai anak Ahmad, Ahmad mempunyai anak Muhammad, Muhammad mempunyai anak Ali yang disebut Abil Hasan Ali yang wafat 630 Hijriah. Jadi Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid. Udah itu ya, 1. Kedua, anak yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dia punya anak lagi bernama Ali. Ya, Ali punya anak bernama Muhammad. Muhammad punya anak bernama Ahmad. Ahmad punya anak bernama Alwi. Alwi punya anak bernama Abdullah. Jadi, kalau diurut dengan tahun yang dimaksud sesuai dengan zamannya Fakihil Muqaddam, maka Muhammad bin Ali Ba'alawi ini adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Jadid. Gitu loh. Ya, jadi Muhammad di sini yang diklaim sebagai Bamirbad itu Muhammad bin Fakih Muqaddam bin Ali Walidul Fakih. Terus punya ayah namanya Muhammad Sahih Mirbad, punya ayah lagi bernama Ali Khalid Kasam yang dianggap sama mereka Ba'alawi. Lalu Ali yang dianggap Ba'alawi punya ayah bernama Alwi. Alwi punya ayah bernama Muhammad. Muhammad punya ayah bernama Alwi punya ayah bernama Abdullah. Nah, ini adalah penambahan yang tidak ada sandarannya, gitu loh. Ya. Makanya kan saya bilang, tolong tunjukkan sebuah data yang lebih tua dari abad 9 Hijriah. Ya, nggak mesti harus kitab nasab. Ya. Kitab lain, baik kitab nasab, kitab rihlah, kitab tarikh, kitab musnad, yang menyebutkan ya bahwa Muhammad Sahib Mirbad itu cucunya Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu ya, artinya kitab yang lebih tua dari abad 9 ya, berarti abad 8, abad 7, abad 6, begitulah. Paham nggak kira-kira? Silakan. Paham. Ya, paham. Maaf Tengku, saya mau tanya. Jadi sosok Fakih Muqaddam ini orangnya ada, Tengku? Kalau kita menyatakan orangnya ada, nggak bisa utuh ya. Ini membingungkan, maskuk, meragukan. Kalau dibilang nggak ada pun fiktif juga sah karena nggak bisa diverifikasi. Tetapi kalau kita melihat penyebutan nama yang dianggap ada oleh ahlulnya, artinya oleh keluarganya, kan ada kaidah an-nasum mutamanuna bi ansabihim. Jadi nama-nama itu bisa dianggap ada karena penyebutan dari keluarganya. Tetapi dari keluarganya yang menyebutkan bahwa Fakih Muqaddam itu adalah keturunan daripada Alwi, itu mutlak ditolak tanpa ada data. Begitu. Oh,
Gimana Samurai? Ini Samurai. Mungkin Samurai lebih punya data yang lebih akurat bahwa Fakih Muqaddam ini adalah memang betul sosok yang ada. Bahwa Fakih Muqaddam ini adalah sosok yang ada, betul-betul dia adalah seorang wali. Monggo, Samurai. Kok diam Kang Samurai? Monggo. Pernyataan keluar. Kang Bindoro, biarkan Samurai yang menjawab. Gitu loh. Dia bingung. Dia nangis di pojokan dia. Nah, sebenarnya begini ya, yang saya dapatkan itu hampir rata-rata dari kitab para habaib gitu. Yang dari kitab habaib saya belum dapetin. Apakah salah kalau misalnya data dari kitab habaib? Nggak salah, tetapi harus lebih tua dari abad 9. Misalkan ada pengakuan dari kitab yang dituliskan oleh Fakih Muqaddam sendiri, namanya Al-Qirid wal Qirud misalkan. Ya, mu'alif. Itu masih bisa ditoleransi, masih bisa diterima. Nanti kalau misalnya seorang fakih itu harus mempunyai kitab gitu Tengku ya? Enggak juga. Enggak seperti itu, gini loh. Saya Gimana? begini. Kalaupun dia nggak pernah menulis sebuah karya, setidaknya ada orang lain yang menukil makolahnya gitu loh, untuk memverifikasi bahwa dia benar-benar orang yang masya Allah gitu. Kayak misalkan kita bertanya tentang apa karya tulisnya Imam Husin, nggak ada. Kita nggak pernah ketemu. Nah, itu karya tulis Tengku yang Imam Al-Amudi itu justru yang lagi saya Sebentar, cari itu jangan Imam Al-Amudi dipotong itu, dulu Tengku. biar enak memahaminya. Ya, silakan. Ketika kita bertanya apa karya tulis Imam Husin, apakah dengan tidak ada karya tulis Imam Husin itu berarti Imam Husin majhul, nggak ada orangnya, fiktif? Nggak begitu. Tetapi setidaknya banyak orang yang menukil makolahnya Imam Husin, gitu loh. Qala al-Imam Husin, qala Sayyiduna al-Husin bin Ali bin Abi Thalib, ada, gitu loh. Ini yang pertanyaan saya, ada nggak makalah ulama yang sezaman dengannya Fakih Muqaddam, ya, atau lebih tua dari Fakih Muqaddam, yang berkata qala al-Imamul Fakihil Muqaddam Ba'alawi? Ada nggak? Contoh, Imam Mujtahid Fatwa, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Pernahkah beliau menukil makalah Imam Fakihil Muqaddam? Ya, kalau ada ya saya taslim. Betul. Gitu. Begitu. Ya setidaknya apa itu dia itu diketahui bernyawa gitu. Gimana? Enggak Samurai, gimana? Sudah nyerah atau belum ini Samurai? Saya lagi itu rata-rata dari para habaib semua. Enggak, saya terima dari habaib, saya terima, tetapi yang ada di abad di atas abad 9, berarti abad 8, berarti abad 7, 8 gitu loh maksudnya. Jangan abad 8, 9 gitu loh. Ya, paham. Berarti Tengku masih terbuka gitu ya. Oh, saya peneliti, siapapun yang punya data ya terima. Kan peneliti prinsipnya begitu. Bukan kata-katanya gitu. Sportif. Itu baru keren tuh, seneng saya. Istilahnya kalau di hukum itu nopum, bukti baru. Kalau memang ditemukan ada bukti baru diterima ya Tengku ya. Ya itu disebutnya korinah namanya bang. Ya. Dalam nasab namanya korinah. Korinah itu. Cuman sayangnya nggak ada. Nah, kalau nggak ada bagaimana bukti? Jangan bilang nggak ada dulu dong. Jadi maaf Tengku ya. Maaf ya, ini akan kembali. Ini kembali lagi kepada awal Tengku ya. Jadi kalau memang betul bahwa Fakih Muqaddam ini adalah sosoknya masih fiktif, ternyata mi'rajnya ini hanya cerita belakang Tengku ya. Iya, semua cerita itu Muqaddam itu cerita bohong, cerita dongeng berarti. Begini loh. Oh, karena ini kan Bindoro. Di sini Kan Tengku gini ya, Dari- ada karena semua saya Suaibiyah. Nah, ini di Maghribi juga ada. Terus yang mengatakan itu perkataan Syekh Fakih Muqaddam. Terus ada juga Syekh Ahmad Al-Amudi. Terus kita lagi cari ulama-ulamanya ya. Cuman saya ini nggak tahu dalam kurun waktu berapa-berapanya belum ketemu ini. Iya. Ya ini saya punya manuskrip yang ada di abad 7 Hijriah
ya. Iya. Itu tidak ada menyebutkan sama sekali Fakih Muqaddam, bahkan Sahih Mirqat juga nggak ada. Nah, Oh, di itu situ berarti apa yang di Ahmadiyah itu berapa itu Tengku? Ya, Said bin Isal Amudi yang saya ketemukan itu rata-rata Said Isal Amudi. iya, jadi itu kan katanya sejaman dengan Fakihul Muqaddam, ya kan? Iya. Nah, Abu Madian Shu'aib ini orang wali terkenal ini, Iya. terkenal. Dan dia memang syuhrah wal istifadah dan diriwayatkan dari orang-orang terdahulu gitu deh. Jadi abad ke-3 ke-4 sejaman dengan Imam Qushairi gitu Iya, kan. betul. Nah, cuman persoalannya di dalam catatan informasi yang menukil kabar daripada Abu Madian Shu'aib Sufi ini tidak ada satupun dari keluarga. Nah, itu catatan kakinya yang saya cari itu Tengku. Tapi kalau misalnya ucapan daripada Abu Madian ada, cuman catatan kakinya dia bersumber dari mana memang saya belum menemukan begitu loh. Tapi kalau misalnya ulamanya ada. Ada di kan sini wali besar juga. disuruh merujuk kepada Araisul Wujud, ya. Itu betul saya lacak di kitab Araisul Wujud tidak ada membahas Fakih Muqaddam juga, justru membahas tentang Syekh Shu'aib Abi Madian itu. Ya mungkin itu yang disebut Abi Madian itu. Cuman iya memang catatan kakinya belum saya ketemukan Tengku. Iya, yang paling penting ini kan kita bukan berbicara tentang Abu Madian. Kalau dari Abu Madian ke Fakih Muqaddam ya nggak mungkin dapat karena jauh banget. Cuman setidaknya kita bertemu dengan Abdullah As-Saleh Al-Maghribi, di mana Abdullah Saleh Al-Maghribi ini mempunyai 3 murid yang di sini diungkap, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Sa'id Al-Amudi dan Syekh Bahmaran, ya. Nah, Bahromah itu ya? bukan Bahmaron, bukan Bahmaroma, Bahmaron. Ya, ini orang-orang Yaman semua nih. Jadi kalau Syekh Bahmaron ada, Sa'id Al-Amudi masyhur, tapi Fakih Muqaddam ini nggak ada nih, gitu loh. Nggak ada menyebutkan bahwa Abdullah As-Saleh Al-Maghribi ini mempunyai murid bernama Fakih Muqaddam. Kalau Fakih Muqaddam ini adalah ulama yang hebat, ahli fikih terkemuka. Tunggu sebentar. Maaf saya potong. Itu apa yang nggak adanya itu maksudnya nggak ada catatan apa catatannya apa gimana Tengku? Tidak ada informasi tentang dia punya guru bernama Abdullah As-Saleh Al-Maghribi, dan As-Saleh Al-Maghribi tidak pernah mencantum muridnya bernama Al-Faqih Al-Muqaddam, gitu loh. Ya paham. Artinya kalau seorang Faqih Muqaddam ini dari karomahnya Masya Allah, keilmuannya Subhanallah kan gitu ya. Iya nggak mungkin dong seorang guru tidak menyebutkan muridnya yang terhebat. Contoh ya, Imam Junaidi Al-Baghdadi itu punya murid yang terbaik, yang kemudian murid itu dihukum mati oleh beliau sendiri bernama Al-Hallaj. Dan beliau mengakui kecerdasan dan keilmuannya Al-Hallaj. Itu diakui bahwa Al-Hallaj muridnya Al-Junaidi, tidak ada yang bisa membantahnya. Datanya ada. Nah sekarang verifikasi kebenaran bahwa Fakih Muqaddam ini sebagai muridnya Abdullah As-Saleh Al-Maghribi ini dari mana? Yang bisa kita verifikasi gitu loh. Bukti ilmiahnya apa gitu. Jadi persoalannya itu seperti ini. Ada bukti di abad-abad yang mendekati sezaman dengan Tapi Tengku sebentar, saya juga ini kan banyak Bentar, informasi. Samurai. Saya ngomong dulu Samurai. Apa namanya yang Begini loh Samurai, ada bukti manuskrip yang mendekati, yang sejaman dengan Fakih Muqaddam dan yang mendekati itu menunjukkan yang mengarah nama Ba'alawi itu ke Bani Jadid. Kalau kamu itu punya bukti, memang Muhammad itu yang dimaksud Ba'alawi itu adalah ke Alawi. Nanti itu bisa diteliti gitu loh, bisa dipadukan. Tapi bukti yang nyata, yang konkret, yang ada di abad ke-7 dan 6 itu memang mengarah ke Jadid. Dari fakta Alawi itu nggak ada sama sekali gitu loh. Enggak, begini Bindoro. Jadi korelasinya Cuman itu gini, dia lagi Bindoro. lagi mencari sosok kan bahwa Syekh Fakih Muqaddam itu benar ada orangnya kan begitu kan. Nah, kita kan butuh referensi. Ada ulama sebagian yang mengatakan dan yang menyebut. Nah,
Yang jadi masalahnya itu bukan daripada dia itu sambung kepada Ubaidillah apa tidak. Ini di situ korelasinya. Itu. Ya. Ya, pokoknya kamu data dapat Ya. dari mana itu. Nanti korelasinya gini Usman. Kalau sosok Fakih Muqaddam aja tidak ada, berarti cerita-cerita tentang dia ya berarti nggak terpakai. Itu mah gak nyambung. Dari tadi kita sudah bilang itu banyak yang menceritakan. Termasuk Makanya salah satunya sosoknya cari Abu dulu. Di, termasuk salah satunya Abu Madyan. Ini nggak nyambung dari tadi kita udah bicara, tapi catatan kakinya memverifikasi bahwa dia itu adalah murid itu gitu loh. Diakui apa tidak Mana? yang dicari Coba, masalahnya. Coba datanya tampilkan kalau ada. Dari tadi saya sudah coba kalau nggak ngerti diam coba. Loh, samurai, dari tadi kita lagi mencari Fakih Muqaddam belum ketemu loh siapa Belum sosok ini. ketemu. Kok malah ya kan? kamu bilang ketemu ini mana? Itu loh. Padahal Abu dari Madyan tadi itu, Tengku, Abu Madyan itu apa abad keberapa ya? Hah? Abu Madyan abad keberapa ya Tengku? Abu Madyan itu abad ke-3 ke-4 Hijriah. Sejaman sama Alwi. Oh zaman sama Syabdul kok Qadir ketika 300 tahun jauh Abu dengan Fakih Madyan Kalau Muqaddam. misalnya Syekh Jilani. Syekh Abdul Qadir itu kan abad ke-5 tentu. Iya. Abad Ini ke-6. ada. Syekh Abdul Qadir abad ke-6. Fakih Muqaddam abad ke-7. Jadi generasi setelah Syekh Abdul Qadir. Itu kalau ada orangnya ya, Fakih Muqaddam kalau ada orangnya. Abu Madyan itu kan muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu 5 ke-6 lah. Syekh Abdullah bin Sahil Al-Maghribi di sini di Tengku dia ada data namanya Syekh Abdullah bin Sahil Al-Maghribi. Ya, gimana tuh? Coba. Di sini ceritakan kamu akan memasuki kota Syarif Muhammad yang belajar dengan Syekh Fakih Muqaddam. Di sini ada nama muridnya itu Syarif Muhammad. Cuman ini terpotong sampai situ saja. Gak mungkin. Fakih bin Ahmad. Said Abu Madyan belajar sama Fakih Ali bin Muqaddam. Ahmad Gak mungkin. Enggak. Maksudnya gini, Al-Fakih bin Ali Ahmad Bamarwan ini bertemu dengan Kalau apa Ahmad Bamarwan itu Abu Marwan itu yang ada di Azulu, jelas maujud. Iya itu ada itu. Iya tapi gak ada hubungan dengan Fakih Muqaddam jauh. Catatan kakinya di situ ada Tengku. Tidak belajar langsung kepada Syekh Madyan. Jadi Syekh Said bin Isa bin Ahmad bin Isa bin Sya'ban bin Isa bin Daud bin Muhammad bin Abu Bakar bin Talhah bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq Khalifah Rasulullah itu Al-Amudi itu. Tapi kalau misalnya kita lihat kitab-kitabnya ada gak Tengku? Abu Bakar apa namanya? Syekh Su'aib itu. Wajah ada kan? Boleh tuh. Boleh tuh Tengku tuh. Boleh. Tunggu referensinya itu. Udah saya lacak nggak ada. Apa nama kitabnya? Al-Kicrur wal Kicrit. jadi maaf ya kesimpulannya ini karena sudah 3 jam ya Kang Samurai ya sampean di sini ya. Dari tadi kita mencari sosok yang namanya Fakih Muqaddam yang dia mempunyai gelar dia adalah seorang waliullah kan. Ternyata setelah diteliti di sini kita sama-sama mencari ternyata sosoknya tidak ada. Jadi pada orang poin yang kesimpulan mengatakan. tunggu sebentar. Yang mengatakannya Ya kan? ada, cuman yang Tunggu sebentar, mengatakannya itu Kang. Syekh Al-Amudi ada, cuman dia itu harus ada catatan kaki, kita lagi cari catatan kakinya gitu loh. Yang dari Mana tadi ada kan sudah catatan tidak ada, tersambung. tangan aja nggak ada. Tidak tersambung kan gitu loh. Jadi pada Bukan intinya nggak bersambung, ya kita lagi nyari, maksudnya referensinya tunggu kemana gitu loh. sebentar
Ya. Jadi Jangan pada ngambil intinya. kesimpulan dong, jangan Ya. ngambil kesimpulan. Saya nggak suka itu orang yang belum tahu apa-apa udah ngambil kesimpulan seperti itu namanya. Tunggu sebentar karena kamu sendiri dari tadi gak bisa menunjukkan data dong. Jadi pada kesimpulannya karena Fakih Muqaddam dari tadi sudah 3 jam dicari tidak Guys, ketemu, tadi itu bicara sama Tengku itu. Tunggu, Situ iya, ngerti tunggu nggak? sebentar. Iya, karena dari tadi gak ketemu kok. Tengku Kori saja mencari tidak ketemu kok Sekarang sosoknya saya kok tanya, gimana? yang nggak ketemu itu apanya? Ayo. Fakih Muqaddamnya di mana? Bukan Fakih Katanya, Muqaddamnya, Dam. catatan kakinya daripada Abu Madian dan juga daripada Ih, nggak ngerti berarti dia. Tengku. Sosok Fakih Muqaddam ini ada nggak Tengku? Nggak ketemu ke informasi Oke. biografinya. Oke. Nggak ketemu Artinya, informasinya, maksudnya ya, itu. Nggak ketemu iya, informasi betul. catatan Jadi, kakinya. Tapi orang yang informasinya- berbicaranya itu ada. iya, Ngerti orang dong? yang membicarakan Imam Fakih Muqaddam ini ada, tapi sosoknya setelah diteliti tidak ada, kan gitu kan? Kok tidak ada Otomatis. sih? Tunggu sebentar. Di situ Jadi namanya itu mi'rajnya mengatakan Dulu, orang gimana? berbohong berarti nggak boleh juga. bohong gimana? Pada dari Enggak, Abu tadi ada Madian orang. nggak pernah ngomong kalau dia punya murid. Nah itu nggak pernah ngomong. ini dinisbatkan kepada Abu Madian, tapi Abu Madian nggak pernah. Nah kita lagi cari catatan kakinya gitu loh. Jangan asumsi, Kok asumsi gimana? jangan ngambil natijah. oke. Kita lagi tasawur, Tunggu sebentar. belum tasdik, belum Oke. apa-apa sudah ada natijah. Gimana Ya ceritanya? sekarang saya tanya, Tengku, Santai ada aja. nggak Fakih Muqaddam ini Tengku? Saya belum Orangnya nemu ada. informasi keberadaan beliau secara ilmiah. Cuman kalau Oke. dari sudut nama banyak yang menyebutkan namanya kan. Tuh, Oke. dengerin. Artinya kan gini, artinya banyak orang yang menyebutkan, tapi dalam data tidak ada, kan gitu kan? Pada kesimpulannya kan, Kang Iya, Samurai. beliau ini Abu Kan gitu Madian. Ya, Abu Madian ini namanya Abu Madian Syuaib Ibnul Husain Al-Andalusi. Beliau wafatnya 594 Hijriah. Gitulah. Namanya Syekh Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Wasil Al-Kutub Syekh Masyayikh Islam fi asrihi Imamul Ibad wa Zuhad wa khassatul khulasa min fudala'il ibad Sayyidi Abu Madian Syuaib Ibnul Husain Al-Andalusi. Gitu loh. Nggak ada murid yang disebut-sebutkan tadi. Ini termaktub di dalam kitab Inwanud Dirayah Fiman Urifa Minal Ulama Fil Mi'ati Sabi'ah. Ini di sini juga ada nih kitab karangan Imam Abul Abbas Al-Ghibrini. Tidak dia wafatnya 714 Hijriah ya. Dia nggak menyebutkan keluarga Ba'alawi di sini juga. Artinya dari Fakih Muqaddam atau Ali Walidul Fakih gitu loh. Nggak ada. Iya, Seandainya iya. dia menyebut Fakih Muqaddam ini kan wafatnya tahun berapa coba wafatnya? Coba. Fakih Muqaddam wafatnya tahun berapa? 6, Nggak mungkin Ahmad bin 630 Ahmad bin Hijri. Abdullah bin Muhammad 630 Abdul Abbas. Hijri. Berapa? 630 Hijriah. Oke. Wafatnya kan? Nah, ini kitab karangan ulama yang wafatnya 714 Hijriah. Gitu loh. Nggak mungkin kalau Fakih Muqaddam seorang yang memang aulia nggak disebut di sini. Nggak mungkin, gitu loh. Nama kitabnya apa Tengku tadi? Inwanud Dirayah. Inwan Diroya. Kalau alasan internalnya itu karena sudah maklum katanya bahwasanya keluarga Ba'alawi itu wali-wali semua, jadi nggak perlu disebut lagi gitu. Itu alasan internal itu Kang Amadi. Iya, artinya kan gini Kang Begitu Bindoro. juga, nggak boleh begitu. Ini Kang Bindoro. Ini banyak Iya, ulama-ulama gini, Kang yang nyebutin nggak bisa seperti itu loh. Jangan Nih, Gini saya kasih Samurai. contoh lagi ya. Samurai. yang ilmiah aja gitu loh. Ya, gini Kang Saya Samurai. kasih contoh Artinya lagi ya. Keberadaan Tunggu. Abu Madian Syuaib bin Ibnu Husain Al-Andalusi itu juga diulang-ulang penyebutannya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Masya Allah. Artinya beliau bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ya menyebutkan tapi tidak menyebutkan Fakih Muqaddam. Semua nggak ada. Nggak mungkin dong. Gitu loh. Nggak ada sama Kalau sekali. saya mau cari dulu referensinya, nanti